Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama melanjutkan membahas materi tentang teorema sisa, yaitu teorema sisa 3 dan teorema sisa 4. Sedangkan teorema sisa 1 dan 2 sudah kita bahas, ada pada video sebelumnya ya. Oke, apa bunyinya teorema sisa 3 dan bagaimana pembuktiannya serta penerapannya ke soal? Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, teorema sisa 3 berbunyi, jika polinomial f(x) dibagi x min k1 kali x min k2, maka sisanya adalah sx sama dengan px plus q, dengan fk1 sama dengan pk1 plus q, dan fk2 sama dengan pk2 plus q. Nah, apa maksudnya teorema sisa 3, Bu? Nah, coba perhatikan bahwa di sini ketika kalian mempunyai fx dan dibagi dengan pembagi berderajat 2, bisa difaktorkan menjadi x min k1 kali x min k2, maka sisanya kita bisa menentukan sisanya itu adalah sx sama dengan px plus q. Ingat, kalau pembaginya derajatnya 2, maka sisanya maksimum derajatnya 1, sehingga di sini sisanya sama dengan px plus q. Nah, p-nya bagaimana, Bu? Q-nya bagaimana? Nah, ini ada lanjutannya, bahwa P dan Q bisa kita cari dengan di sini ada syaratnya bahwa FK1 itu sama dengan PK1 plus Q dan FK2 sama dengan PK2 plus Q. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, perhatikan bahwa polinomial pembagi GX, kalian perhatikan pembaginya ini, dia berderajat 2 ya. Maka, seperti yang saya katakan tadi bahwa sisa pembagiannya berderajat maksimum 1, sehingga dimisalkanlah PX plus Q. Apakah harus PX plus Q? Boleh yang lain, AX plus B misalkan, MX plus N, asalkan dia bentuk umum dari derajatnya 1 ya. Itu, sehingga diperoleh, nah selalu ya, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Yang dibagi adalah Fx, Gx-nya pembaginya adalah x min k1 kali x min k2, hx-nya ini hasil bagi, dan sisanya tadi kita misalkan apa? Di sini px plus q. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan k1, maka saya bisa substitusi di sini x-nya, semua x di sini saya ganti, saya substitusi dengan k1, sehingga kita peroleh FK1 sama dengan K1 dikurangi K1 kali K1 dikurangi K2 kali HK1 plus PK1 plus Q. Nah, K1 dikurangi K1 berapa? 0 ya. Nah, 0 dikali berapapun di sini, maka dia akan menghasilkan 0. Nah, sehingga kita temukan FK1 sama dengan PK1 plus Q. Ya. Selanjutnya, untuk X sama dengan K2, kita substitusi X-nya. Saya ganti dengan K2, seperti langkah tadi, tetapi kalau tadi disubstitusi K1, sekarang disubstitusi K2. Nah, dengan langkah yang sama, kita peroleh K2 dikurangi K2, 0. Maka 0 kali K2 dikurangi K1 dikali HK2, maka akan menghasilkan 0 juga ya. Nah, sehingga kita temukan FK2 sama dengan PK2 plus Q. Nah, terbukti ya bahwa ketika polinomial fx itu dibagi x min k1 kali x min k2, maka sisanya itu adalah sx px plus q dengan fk1 sama dengan pk1 plus q dan fk2 sama dengan pk2 plus q. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Contoh kelima, di sini langsung contoh kelima ya. Contoh 1 dan sampai 4 ada di video sebelumnya. Nah, misalkan polinomial fx dibagi x min 1, sisanya 3, sedangkan jika dibagi x plus 2, sisanya 6. Tentukan sisanya jika fx dibagi oleh x pangkat 2 plus x min 2. Nah, kita tulis dari yang diketahui dulu. Fx dibagi
X min 1 sisa 3, maka ini berarti berdasarkan teorema sisa 1, F1 sama dengan 3. Ya. Fx dibagi X plus 2 sisa 6, maka berdasarkan teorema sisa 1, teorema sisa pertama, F negatif 2 sama dengan 6. Nah, pertanyaannya Fx dibagi X kuadrat plus X min 2, sisanya berapa? Nah, kalau ini pembaginya saya faktorkan, X min 1 kali X plus 2. Ya, sisa berapa? Nah, ingat kembali teorema sisa 3 tadi, bahwa ketika ada Fx dibagi X min K1 kali X min K2, maka sisanya adalah Px plus Q, dengan Fk1 sama dengan Pk1 plus Q, dan Fk2 sama dengan Pk2 plus Q. Ya. Nah, anggaplah bahwa K1-nya di sini adalah 1 dan K2-nya adalah negatif 2. Ya, sehingga sisa di sini adalah Px plus Q. Nah, dengan Fk1 berarti F1 sama dengan Pk1 plus Q. P kali K1-nya adalah 1 plus Q. Sama dengan 3. Dan Fk2 berarti F negatif 2 sama dengan Pk2 plus Q. Berarti P dikali negatif 2 plus Q sama dengan 6. Nah, untuk menentukan P dan Q-nya, kita eliminasi, kita kurangkan. Di sini 0, maka P dikurangi min 2P. Berarti 3P sama dengan 3 dikurangi 6, negatif 3, P-nya ketemu negatif 1. Jika P-nya negatif 1, berarti negatif 1 plus Q sama dengan 3. Maka Q sama dengan 4. Ya. Nah, kesimpulannya sisa jika Fx dibagi oleh X pangkat 2 plus X min 2 adalah tadi Px plus Q ya, P-nya negatif 1, berarti min X plus 4. Itu. Paham? Oke. Kita lanjutkan teorema sisa 4. Teorema sisa 4 berbunyi, jika polinomial Fx dibagi X min K1 dikali X min K2, maka sisanya adalah Sx sama dengan X min K2 per K1 min K2 kali Fk1 plus X min K1 per K2 min K1 dikali Fk2. Nah, ini hampir sama dengan teorema sisa 3 tadi ya, sama-sama kalau dibagi X min K1 kali X min K2. Ternyata sisanya langsung ada rumus jadi seperti ini. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya hampir sama dengan teorema sisa 3 tadi, bahwa tadi kan sampai sini ya, bahwa Fk1 itu Pk1 plus Q dan Fk2 sama dengan Pk2 plus Q. Nah, untuk membuktikan teorema sisa 4, kita lanjutkan dari pembuktian teorema sisa 3 tadi. Oke? Kalau lupa coba dibuka lagi tadi, didengarkan lagi untuk teorema sisa 3 tadi ya. Nah, sekarang saya lanjutkan mulai dari di sini. Kita punya dua persamaan. Fk1 sama dengan Pk1 plus Q dan Fk2 sama dengan Pk2 plus Q. Tujuan kita adalah mencari P-nya berapa, Q-nya berapa. Sehingga sisanya langsung bisa ditemukan rumus seperti ini. Nah, kita tadi menemukan bahwa persamaan pertama Fk1 itu sama dengan Pk1 plus Q dan Fk2 sama dengan Pk2 plus Q. Ketika dua persamaan ini saya eliminasi Q-nya, maka akan didapat seperti ini. Ya. Q dikurangi Q 0 ya, sehingga Fk1 dikurangi Fk2 sama dengan, ini kan sama-sama ada P ya. Sebenarnya
PK1 dikurangi PK2. P-nya difaktorkan seperti ini. Nah, menjadi ini, ya. Oke. Nah, selanjutnya dari sini kita temukan P-nya. Maka FK1 min FK2 per K1 min K2. Nah, P-nya sudah ketemu ya. Sekarang kita mencari Q-nya. Kalau tadi dikurangi, sekarang kita tambahkan. Sehingga Q-nya tidak hilang, tidak nol ya. Nah, kita tambahkan, maka akan menjadi FK1 plus FK2 sama dengan PK1 plus K2 plus 2Q. Ya, P-nya difaktorkan, K1 plus K2, Q ditambah Q itu 2Q. Nah, tujuan kita mencari Q sekarang. Nah, P-nya tadi kita substitusi. Tadi P-nya adalah FK1 min FK2 per K1 min K2. Ya. Nah, sehingga 2Q sama dengan, kan ini dikurangi ini. Ya. FK1 plus FK2 dikurangi ini. P-nya saya substitusi ini. P-nya ini. Nah, kita substitusi ke sini. Ini. Nah, selanjutnya samakan penyebutnya. Nah, ini kan ada penjumlahan ya. Kita samakan penyebutnya, semua penyebutnya adalah K1 min K2. Sehingga FK1 plus FK2 dikali K1 min K2. Yang sini tetap. Nah, kita jabarkan. Ini kali ini, FK1 kali K1 ya. Selanjutnya, FK2 dikali K1. K1 kali FK2. Min K2 dikali FK1. Nah, ini selanjutnya min lagi dikali FK2. Begitu juga yang ini, kalikan 1 per 1. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini. Nah, ini kali ini. Maka akan didapatkan seperti ini ya. Nah, coba perhatikan adakah yang sama sehingga bisa kita kurangi. Ya. Nah, K1, FK1, ini 0. Selanjutnya, ini juga 0. Ya. Maka kita dapatkan ini ada 2. Ini dan ini. Sedangkan min K2 ini juga ada 2. Nah, sehingga bisa ditulis 2Q sama dengan 2K1 FK2 min 2K2 FK1 per K1 min K2. Kedua ruas dibagi 2, maka akan menjadikan Q-nya sama dengan K1 FK2 min K2 FK1 per K1 min K2. Nah, kita sudah menemukan P dan Q-nya. Ingat, tadi sisa itu adalah PX plus Q, ya. Nah, dari sini kita sudah punya persamaan pertama P-nya berapa, Q-nya berapa, dan sisanya itu adalah PX plus Q. Nah, kita substitusi saja. P-nya di sini ganti dengan ini, Q-nya diganti dengan ini. Nah, kita dapatkan sisa sama dengan FK1 min FK2 per K1 min K2 X plus K1 FK2 min K2 FK1 per K1 min K2. Nah, kita selesaikan di sini. Kita samakan penyebutnya. Ini kan sudah sama ya penyebutnya. Nah, ini saya kalikan X-nya. Ini kali ini kali ini. Maka XFK1 min XFK2 plus K1 FK2 min K2 FK1. Selanjutnya, saya kelompokkan yang sama-sama memiliki FK1. Nah, ini FK1, yang ini juga FK1. Nah, sehingga X FK1 min K2 FK1. Yang ini min X FK2, K1 FK2. Min X-nya saya taruh belakang. K1 FK2 min X FK2. Paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kan sama-sama ada FK1, ya. Saya faktorkan FK1, maka di depan sini adalah X min K2. Selanjutnya, di sini sama-sama ada FK2. Saya faktorkan FK2, saya keluarkan FK2, maka di dalam kurung adalah K1 min X. Ya. Nah,
Sehingga di sini bisa saya pecah X min K2 kali FK1 per K1 min K2 plus, jadi ini per ini. Nah, dipecah seperti ini ya. Nah, ini K1 min X, kenapa bisa jadi X min K1? Agar penyebutnya adalah K1 min K2 ya. Nah, sebenarnya dari sini seperti ini, X min K2 FK1 per K1 min K2 plus min 1 X min K1 FK2 per K1 min K2 ya. Nah, min satunya yang bawah diambil sama saja kan, min 1 per 1 dengan 1 per min 1 kan sama, sehingga akan menghasilkan seperti ini. Min 1 kali K1, min 1 kali min K2, berarti K2 min K1. Nah, kita sudah ketemu rumusnya. Terbukti ya, X min K2 per K1 min K2 plus X min K1 per K2 min K1 kali FK2. Nah, sehingga terbukti ya, teorema sisa 4 ini. Nah, bagaimana penerapannya ke soal? Perhatikan contoh berikut ini. Oke, untuk contohnya kita masih menggunakan contoh 5 di sini. Kalau tadi kita sudah menyelesaikan contoh 5 menggunakan teorema sisa 3 ya. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan contoh 5 ini dengan menggunakan teorema sisa 4. Nah, misalkan polinomial fx dibagi x min 1 sisanya 3, sedangkan jika dibagi x plus 2 sisanya 6. Tentukan sisanya jika fx dibagi oleh x pangkat 2 plus x min 2. Nah, saya tulis dulu yang diketahui di situ. Fx dibagi x min 1 sisa 3, maka berdasarkan teorema sisa pertama, F1 sama dengan 3 ya. Selanjutnya Fx dibagi x plus 2 sisa 6. Maka berdasarkan teorema sisa 1 juga, bahwa F negatif 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya pertanyaannya, Fx dibagi x pangkat 2 plus x min 2 sisa berapa? Nah, coba kita faktorkan dulu pembaginya. Ternyata ketika difaktorkan pembaginya, x min 1 x plus 2. Ternyata berkaitan dengan yang diketahui ini ya. Nah, sisanya berapa? Ini pertanyaannya. Sehingga berdasarkan teorema sisa 4 tadi, jika fx itu dibagi dengan pembagi yang bisa difaktorkan menjadi x min K1 kali x min K2, maka sisanya adalah Sx sama dengan x min K2 per K1 min K2 dikali FK1 plus X min K1 per K2 min K1 dikali FK2. Nah, sehingga di sini kita butuh K1, K2, dan FK1 dan FK2 ya. Andaikan di sini K1-nya adalah 1 ya, dan K2-nya adalah negatif 2. Sehingga kita terapkan rumus ini, Sx sama dengan ini K1, ini K2. Nah, X min K2, min 2 per K1 min K2, berarti 1 min negatif 2, dikali FK1-nya 3. Ditambah X min K1-nya 1 per K2 min K1, berarti negatif 2 min 1 dikali FK2, 6. Nah, kita sederhanakan, X plus 2 per 3, 1 min 2 ya, dikali 3, plus X min 1 per negatif 3 dikali 6. Nah, kita sederhanakan, 3 dibagi 3 itu 1, 6 dibagi negatif 3 itu negatif 2. X plus 2 dikali 1 itu X plus 2, plus negatif 2 kali X, negatif 2X,
negatif 2 kali negatif 1 plus 2. Sehingga ketemu hasilnya adalah X dikurangi 2X, berarti min X plus 4. Nah, sehingga sisa jika Fe dibagi oleh X pangkat 2 plus X min 2 adalah min X plus 4. Nah, bisa ya, langsung ketemu ya, tanpa melalui proses eliminasi, langsung masukkan rumus. Kalau menggunakan teorema sisa 3 tadi, kita perlu mencari P dan Q-nya menggunakan eliminasi substitusi. Sedangkan ketika teorema sisa 4, kita langsung bisa aplikasi rumus. Kita terapkan rumus ini. Kita sudah buktikan sebelumnya, ya. Itu. Nah, pilih yang memudahkan kalian nantinya ketika mengerjakan soal dengan berbagai banyak cara, sehingga kita membuka jalan kita untuk mengerjakan bermacam-macam tipe soal itu, ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi teorema sisa, kerjakan latihan soal di modul, ya, latihan 4. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.